Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Subagio Heri dari kelas PJKR 7F. Hari ini kita akan membahas buku mengenai pengantar manajemen olahraga, yang dimana kita akan membahas bab 4 dan bab 5, yaitu fungsi dan proses manajemen olahraga, dan bab 5-nya fungsi perencanaan dan manajemen strategik. Nah, kalian bisa buka dari halaman 77 sampai selesai. Pertama kita akan membahas bab 4, yang dimana di dalamnya yaitu fungsi dan proses manajemen olahraga. Pada dasarnya, fungsi manajemen dapat dibagikan dalam dua bagian. Yang pertama, fungsi yang organik, di mana fungsi ini harus ada, dan jika tidak dijalankan menyebabkan ambruknya manajemen itu. Yang kedua, fungsi anorganik, yaitu fungsi penunjang, di mana jika tersedia maka manajemen akan lebih nyaman dan efektif. Misal contohnya ada alat transportasi, alat komunikasi, komputer, dan atau perabotan kerja yang nyaman. Seperti itu. Jadi dibagi fungsi manajemen itu dibagi dua. Yang pertama ada organik dan yang kedua anorganik, di mana yang organik itu diwajibkan ada. Misalnya nih fungsi organiknya tuh nggak ada, ya bakalan ambruk yang tadi dibacakan oleh saya. Jadi fungsinya tuh ada dua, organik dan anorganik. Nah, misalnya anorganik tadi tersebut sudah terbilang bahwa anorganik itu fungsinya yaitu penunjang, di mana jika ada alat komputer ataupun transportasi lebih nyaman dan lebih efektif. Seperti itu. Selanjutnya ada menurut beberapa para ahli fungsi dari manajemen. Yang pertama ada Henry Fayol. Menurut Fayol, fungsi tersebut ialah yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pemberian komando, pengordinasian, dan pengawasan. Nah, ditinjau dari segi bawahan, fungsi yang terpenting adalah pemberian komando. Jadi menurut Henry Fayol itu, jadi fungsi yang terpenting adalah pemberian komando di masa dia gitu. Jadi yang kedua ada Luther M. Gulick. Nah, Luther M. Gulick mengatakan bahwa fungsi manajemen adalah yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pengadaan staf, pemberian bimbingan, pengordinasian, pelaporan, dan penganggaran. Nah, jadi menurut Luther M. Gulick, fungsi-fungsi dari tersebut di atas yang terpenting adalah fungsi pemberian bimbingan. Selanjutnya ada menurut John D. Millet mengatakan bahwa fungsi dari manajemen adalah yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pengadaan staf, pemberian bimbingan, dan terakhir ada pengawasan. Nah, John Millet mengemukakan bahwasannya yang terpenting itu dalam fungsi manajemen itu yaitu proses, di mana dia sangat mementingkan yang namanya proses tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat ada George R. Terry dalam bukunya Principles of Management mengemukakan fungsi tersebut dalam 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan selanjutnya ada pengawasan. Nah, Terry lebih lanjut mengatakan bahwa pada dasarnya orang menyusun sebuah rencana atau sebuah pola tentang aktivitas-aktivitas massa yang akan datang yang terintegrasi dan predeterminasi. Nah, jadi hal tersebut mengharuskan adanya kemampuan untuk meramalkan, memvisualisasi, melihat ke depan yang dilandasi dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, jadi singkatnya nih, diperlukan adanya perencanaan atau planning. Planning merupakan sebuah fungsi yang fundamental dari manajemen. Nah, jadi menurut si George R. Terry bahwasannya perencanaan fungsi dari manajemen itu yang terpenting menurut dia yaitu perencanaan, di mana kita harus bisa memplanningkan dari masa yang akan datang gitu, ataupun bisa menebak di masa yang akan datang, seperti itu. Yang selanjutnya, yang kelima ada John F. Mee. Menurut beliau bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi, dan pengawasan. Nah, di mana menurut beliau bahwasannya yang terpenting dari fungsi manajemen itu yaitu motivasi, di mana seseorang yang menduduki tingkat yang paling tinggi itu harus memberikan
motivasi kepada bawahannya ataupun kepada rekan-rekan dari manajemen tersebut supaya mendapatkan hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang positif. Dan yang terakhir ada Dubrin, Ireland, dan Williams memberikan definisi manajemen sebagai proses integrasi dan koordinasi dari penggunaan sumber daya organisasi seperti manusia, uang, sarana dan prasarana, informasi, teknik guna mencapai tujuan khusus melalui fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan, dan penyusunan staf. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari ke-6 para ahli tersebut bahwasannya ada dari masing-masing tersebut yang mempunyai ataupun mengutamakan dari fungsinya tersebut. Yang pertama ada yang dari motivasi, ada proses, ada tujuan, dan juga ada penyusunan staf atau bimbingan. Nah, jadi dari beberapa 6 para ahli itu mempunyai fungsi utama pada manajemen tersebut. Nah, di mana mereka melihat dari situasi dan kondisi di mana mereka yang mengementingkan fungsi tersebut. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwasannya kita itu harus melihat situasi dan kondisi, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwasannya kita bisa mendapatkan ataupun bisa melihat fungsi dari yang utama kita itu seperti apa ataupun bagaimana gitu. Kedua ada menyusun suatu perencanaan strategik, di mana maksud dari suatu proses perencanaan strategik ialah mengerjakan hal-hal sebagai berikut. Misalnya, contohnya yang pertama ada menghasilkan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang akan mendefinisikan misi, maksud, dan tujuan taktis yang akan dicapai dan dievaluasi. Yang kedua, membuat rencana operasi jangka pendek, misalnya 1-3 tahun, dan jangka panjang 3-5 tahun berdasarkan uraian di atas. Nah, yang ketiga, menyusun rencana keuangan jangka panjang dan pendek berdasarkan butir A dan B di atas yang tadi. Nah, ini tadi menurut maksudnya dan ini menurut prosesnya. Jadi prosesnya yaitu pertama ada susunlah waktu yang tepat untuk penyelesaian rencana. Nah, yang kedua, lakukan analisis pemangku kepentingan. Misalnya, melakukan konsultasi dengan setiap orang atau institusi yang memiliki sumber daya atau dipengaruhi oleh keputusan-keputusan antara lain yaitu penyandang dana, anggota organisasi olahraga nasional, pemerintah, masyarakat untuk kesehatan, pendidikan yang berbadan hukum, serta agen internasional. Yang ketiga ada rancangan pernyataan misi. Terus selanjutnya keempat, membuat perkiraan eksternal, misalnya data penelitian. Terus ada juga di sini tertulis bahwasanya ada lakukan penilaian, terus agar dinamika dan masih banyaknya lainnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasannya yang tadi saya omongkan yaitu menyusun suatu perencanaan strategik itu yaitu mempunyai wawasan atau cangkupan dua tersebut, antara lain yaitu ada menyusun maksudnya apa dan prosesnya juga apa. Nah, di sini sudah tertulis jelas bahwasanya maksudnya itu yaitu menghasilkan dokumen ataupun suatu perencanaan strategik yang amat sangat penting untuk kita lakukan ataupun untuk kita buat gitu. Jadi sebelumnya kalau misalnya ada kegiatan apapun kita harus menyusun perencanaan strategik tersebut. Nah, prosesnya juga tadi udah disebutin. Yang pertama ada susunlah waktu yang tepat untuk penyelesaian. Nah, misalnya ini contoh kecilnya. Jadi dalam prosesnya itu kita kayak menyusun dalam sesingkat-singkatnya ataupun mengerjakan di waktu yang luang ataupun di waktu yang sebelumnya mepet lah, contohnya mepet gitu kan. Selanjutnya ada menyusun suatu rencana bisnis. Nah, tadi menyusun perencanaan strategik, yang sekarang ada menyusun suatu rencana bisnis. Nah, jadi suatu rencana bisnis meringkas suatu hakikat dan maksud serta tujuannya untuk masa mendatang. Suatu rencana bisnisnya umumnya terdiri dari suatu pernyataan dari maksud atau misi dari bisnis, maksud dan tujuannya. Nah, di sini banyak sekali contohnya, misalnya kayak
isi dari suatu rencana bisnis. Nah, ini contohnya. Yang pertama ada pendahuluan, ringkasan, eksekutif, market, produk dan service, strategi pemasaran, penjualan dan pendistribusian, kompetisi, operasi, manajemen dan organisasi, implementasi, proyeksi, keuangan, risiko, lampiran, sumber dan informasi. Nah, jadi mungkin dari beberapa contoh tersebut bahwa bisa kita simpulkan bahwasanya menyusun suatu rencana bisnis itu adalah suatu perencanaan yang akan kita lakukan dengan menghasilkan dari keuntungan tersebut untuk lebih maju ke depannya. Jadi kayak misalnya perencanaan apa nih yang matang yang akan datang dengan tujuan kita mempunyai keuntungan tersebut gitu kan. Dan selanjutnya ada yang terakhir yaitu perencanaan strategik, di mana di dalamnya ada pengertian visi dan misi. Yang pertama, visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pada jauh di masa yang akan datang. Nah, jadi visi itu yaitu suatu gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pada jauh di masa yang akan datang. Jadi kayak misalnya kita itu mengimplementasikan pikiran kita atau masukan-masukan dari rekan-rekan yang lain untuk lembaga yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Misalnya jadi kayak apa nih yang harus kita lakukan pada yang masa yang akan datang tersebut untuk supaya lembaga ini bisa bertahan ataupun bisa berkembang lebih baik, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya ada misi nih. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usaha mewujudkan visi. Nah, jadi misi tersebut adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Nah, maaf saya ulangi karena buat teman-teman paham juga. Jadi misi itu yaitu kayak tunjangan ataupun apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan mimpi. Nah, ini tuh jadi bagian dari kerjaannya. Misalnya kayak visi itu kan kita melakukan pikiran ataupun mengeluarkan pikiran-pikiran kita, mengimplementasikan pikiran kita untuk lembaga yang lebih baik yang masa akan yang datang. Nah, misalnya dari visi tersebut ini tuh penunjang ataupun gambaran dari visi tersebut. Jadi visi yang mengimplementasikan dan misi yang mengerjakan. Seperti mungkin cukup untuk hari ini, segitu saja. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang paham. Kita sama-sama belajar dan ini juga menurut pemahaman saya sendiri. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.